kita lihat visi misi 02 ini karena udah masuk ke pendidikan nih ya. Yang menarik adalah meningkatkan kerjasama lembaga pendidikan pemerintah, industri, ada program abadi pesantren, sama juga yang menarik adalah meningkatkan prestasi olahraga. Kenapa program-program seperti ini? Saya mulai dari pernyataan Adi dan Mbak Devi tadi. Jadi kalau dibaca secara lengkap visi misi Pak Prabowo, di situ ada timeline. Misalnya ya terkait dengan kemiskinan. Kita dalam 2 tahun akan mengurangi kemiskinan, zero extreme poverty. Dalam berapa tahun? Tadi 2 tahun ya? 2 tahun, dan Pak Prabowo selalu sampaikan itu dalam kampanye beliau, bahwasanya dalam 2 tahun tingkat kemiskinan ekstrim itu harus 0. Kenapa 2 tahun Mas pilihannya? Ya, asumsinya dengan jangka waktu 2 tahun, hilirisasi, kemudian program-program, tadi istilah saya program memberikan pancing dan umpan itu bisa dimaksimalkan dengan baik. Itu pertama. Kemudian saya masuk terkait dengan guru. Guru juga konkret kok di dalam visi misi kalau Anda baca lengkap. Minimal ada nanti istilahnya gaji minimal guru di seluruh Indonesia. Karena sampai dengan detik ini masih ada tuh guru yang terima per bulan 300.000, 400.000. Nah oleh sebab itulah gaji minimal guru pada semua tingkatan ya. Gaji minimal ini yang 300, 200, 400 itu harus 2 juta. Itu disebutkan dalam visi misi. 2 ada juta spesifik itu, seperti itu ya? Iya, secara spesifik harus minimal 2 juta. Nah itu kenapa? Karena memang saya sepakat memang ada oversupply guru ya, di sisi lain ada kesenjangan kualitas dan sebagainya. Tapi jangan lupa ini juga terkait dengan kondisi demografi, kemudian kondisi antropologis. Saya berikan contoh satu cerita. Mak saya itu tinggal di kampung. Mak saya tinggal di Aceh Tamiang, itu di Kuala Simpang. Beliau jadi guru sepanjang 40 tahun. Dan sepanjang 40 tahun itu di sekolah SD negeri ngajar bahasa Arab. Tapi kemudian nggak pernah diangkat menjadi ASN dan segala macam. Kenapa? Karena dianggap beliau tidak lengkap secara administrasi dan sebagainya. Nah, itu kan harus ada istilahnya itu harus ada kebijakan yang harus tidak gini, kita tidak bisa ngelihat sesuatu ini terkait dengan qualified atau tidak qualified, tapi juga ada pengabdian di situ. Anda bayangkan kalau seorang guru yang sudah mengabdi 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai beliau meninggal, kemudian nggak pernah diangkat apa-apa, itu kejadian ke mak saya sebagai guru. Nah saya juga sekarang guru, walaupun guru di universitas, tapi saya mau katakan apa, kita tidak sekedar bicara qualified atau tidak qualified, tapi ada unsur pengabdian di situ. Nah inilah pentingnya pemerintah melihat semua unsur, dan inilah makanya pemetaan sumber daya manusia itu harus dilakukan ke depan. Dan Pak Prabowo selalu sampaikan, ini akan kita lakukan. Semua guru kita lihat kualifikasinya, kita lihat ketidakkualifikasiannya, tapi jangan lupa di tengah itu ada yang namanya pengabdian, dan itu harus ketemu. Nah kemudian Pak Prabowo kalau Anda perhatikan terkait dengan guru, fokusnya ke situ melalui tadi, karena semua salah satu pintu masuk memperbaiki kinerja, salah satunya mau tidak mau adalah pendapatan. People respond to incentive. Kenapa sektor pertanian kita itu tidak tumbuh? Jumlah sebagian besar masyarakat kita itu ada di sektor pertanian, bahkan penyerapannya terhadap tenaga kerja itu luar biasa besar, karena nggak ada insentif di situ. Nah oleh sebab itulah hilirisasi sebenarnya adalah jalan mendorong insentif ke sektor pertanian dan sektor-sektor yang lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.